Kita semua tentu sudah akrab dengan istilah bullying. Mungkin sudah ada juga yang pernah mengalaminya. Bullying adalah tindakan penggunaan untuk menggunakan seseorang atau sekelompok orang baik secara verbal, fisik, psikologis, sehingga korban merasa tertekan, trauma, dan tidak berdaya. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang hukum bullying. Bullying verbal. Bullying jenis ini biasanya terlontar melalui kata-kata yang tidak menyenangkan. Dapat berupa ejekan, umpatan, cacian, makian, celaan, serta fitnah. Semua jenis ungkapan berupa kata-kata yang bersifat menyakiti orang lain merupakan bentuk bullying verbal. Bullying fisik. Berbicara mengenai fisik, hal ini terkait erat dengan fisik atau tubuh seseorang. Fisik merupakan bentuk kekerasan yang terjadi dengan menyakiti fisik. Merupakan bentuk kekerasan ini dapat berupa tendangan, pukulan, tamparan, ataupun meludahi seseorang. Bullying relasional. Di sekolah, bullying relasional terjadi karena munculnya kelompok-kelompok atau individu lain, sehingga muncul pengucilan terhadap seseorang yang dianggap berseberangan. Selain dikucilkan, seseorang siswa yang dianggap berbeda dengan kebanyakan siswa di sekolah akan diabaikan, dicibir dengan segala hal yang dapat membuat siswa tersebut diasingkan dari kelompoknya. Lalu, kita harus bagaimana kalau menjadi korban bullying? Kalau bullyingnya sudah menyangkut kekerasan fisik, maka tentu solusinya adalah segera hindari sang pelaku tadi. Dan kalau terus berlanjut, maka laporkanlah kepada yang berwenang. Namun, kalau bullyingnya hanya lewat gestur dan ucapan saja, maka tentu kita harus bisa hadapi dengan cara mengingatkannya bahwa perbuatan itu adalah salah, atau bisa juga dengan cara mendiamkannya. Yang jelas, tidak perlu diambil hati ketika kita sedang dipermalukan atau diejek oleh seseorang pembuli, karena justru itulah yang mereka inginkan. Mereka akan senang ketika melihat kita terganggu atau tersaingi. Mari kita ingat bahwa penghinaan itu memerlukan penerimaan. Jadi tidak ada seorang pun yang bisa dan mampu menghina kita, kecuali kita sendiri yang ingin sengaja menerima hinaan itu. Dengan bullying ini, kita bisa belajar bahwa kalau mencari pengobat rasa sakit dengan pengakuan, dengan cara berlaku kasar, menghina, dan meledek orang lain, maka itu adalah tindakan yang tidak bisa dibenarkan. Kalau kita memang ingin mendapatkan kesembuhan hati, pengakuan, dan penghargaan dari orang lain, maka berusahalah bermanfaat dan hargai juga orang lain.